Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kuliah kali ini kita akan belajar mengenai sistem kardiovaskuler. Kuliah ini merupakan kelanjutan dari kuliah kita sebelumnya mengenai anatomi dari jantung. Baik, saya mulai. Kita mulai dengan faktor yang mempengaruhi cardiac output. Jadi sebelum kita belajar mengenai faktor yang mempengaruhi cardiac output, maka ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Pertama itu adalah preload. Preload adalah derajat peregangan serabut miokardium segera sebelum kontraksi. Jadi sebelum terjadinya kontraksi, itu adalah diistilahkan sebagai preload. Jadi peregangan serabut miokardium segera sebelum kontraksi. Kemudian berikutnya adalah afterload. Afterload adalah tegangan serabut miokardium yang harus terbentuk untuk kontraksi dan pemompaan darah. Jadi preload ini biasanya pada saat jantung masuk dalam fase diastol, maka jantung akan terisi darah. Kemudian darah yang ada pada jantung itu akan menyebabkan peregangan pada serabut miokardium. Itu yang disebut sebagai preload. Kemudian yang berikut adalah afterload. Afterload itu adalah tegangan serabut miokardium yang harus terbentuk untuk kontraksi dan pemompaan darah. Afterload ini adalah setelah jantung terisi penuh dan siap untuk berkontraksi, tegangan yang terbentuk untuk kontraksi ventricle atau kontraksi atrium itu adalah yang disebut sebagai afterload. Berikutnya adalah kontraktilitas. Ini adalah perubahan kekuatan kontraksi yang terbentuk tanpa tergantung pada perubahan panjang serabut miokardium. Kita akan bahas lebih dalam ke preload dan afterload dan kontraktilitas nantinya. Faktor yang mempengaruhi cardiac output, ya sejumlah faktor dapat mempengaruhi baik denyut nadi atau heart rate. Jadi ini istilah-istilah ini agar dipahami dengan baik. Jadi CO itu adalah cardiac output, HR itu adalah heart rate atau denyut nadi, SF itu adalah stroke volume atau volume sekuncup atau volume darah yang dipompakan oleh jantung setiap kali berdenyut atau setiap kali berkontraksi. Ini yang mempengaruhi cardiac output namanya heart rate dan stroke volume. Jadi heart rate terutama diatur oleh sistem saraf otonom. Kemudian faktor yang mempengaruhi stroke volume adalah preload, kontraktilitas, dan afterload. Jadi tadi istilah yang preload, kontraktilitas, dan afterload itu adalah terkait dengan stroke volume. Berikutnya, peningkatan preload, kontraktilitas, dan afterload ini meningkatkan beban kerja miokardium yang berakibat pada peningkatan kebutuhan oksigen. Ada yang dikenal di jantung dengan hukum perang Starling. Jadi di hukum perang Starling ini di mana dinyatakan bahwa pada titik tertentu semakin besar serabut teregang maka semakin besar kekuatan kontraksinya. Jadi kalau serabut itu teregang kuat maka kontraksinya itu akan besar. Kalau serabut itu regangannya kurang maka kontraksinya juga akan kecil. Ini seperti pada balon ya, kalau balonnya besar maka kontraksi baliknya juga akan besar. Atau seperti pada karet, kalau tarikannya kuat maka batu yang akan misalnya ketapel ya, kalau tarikannya kuat maka batu yang akan digunakan itu juga akan lemparannya jauh atau kekuatannya akan besar. Ya, jadi
preload menentukan besarnya regangan yang terdapat pada serabut miokard. Dengan kata lain, mekanisme perang Starling menyatakan bahwa dalam batas fisiologis, apabila semakin besar peregangan serabut miokardium pada akhir diastoli, maka semakin besar kekuatan kontraksi pada saat diastolik, pada saat sistolik, ya, tidak dimaksud ya, maaf ada kesalahan di sini. Jadi jumlah darah yang berada di jantung yang masuk ke dalam jantung pada fase diastolik itu akan berpengaruh atau menentukan sekali terhadap regangan pada miokardium, di mana Frank Starling mengatakan bahwa kalau regangan itu kuat atau besar atau regangannya semakin dia tegang, maka semakin kuat kontraksinya. Itu yang mungkin perlu dipahami. Ya. Berikutnya adalah afterload. Afterload dipengaruhi oleh ukuran ventrikel, tegangan dinding, dan tekanan darah arteri. Jika tekanan darah arteri tinggi, ventrikel akan menghadapi tahanan yang tinggi terhadap ejeksi darah, meningkatkan kebutuhan kerja. Pada akhirnya, hal ini akan berakibat pada hipertrofi ventrikel, pembesaran dari jaringan otot jantung tanpa peningkatan ukuran dari rongga. Berbicara mengenai afterload itu berbicara mengenai regangan yang terbentuk pada jantung sesaat sebelum terjadinya kontraksi ventrikel. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh ukuran ventrikel, kemudian tegangan dinding, dan tekanan darah arteri. Jadi pada saat dia berkontraksi, ya itu nanti dia akan melawan tahanan, ya tahanan yang terbentuk, ya pada aorta maupun pada arteri, sehingga kalau kita lihat bahwa ventrikel kiri itu butuh effort yang besar untuk bisa memompahkan darah melalui aorta ke seluruh tubuh. Kalau ternyata tahanan itu besar, maka jantung ini akan terus-menerus meningkatkan kekuatan afterload-nya yang bisa menyebabkan nanti kompensasinya adalah pembesaran otot-otot jantung yang biasa dikenal dengan istilah hipertrofi ventrikel. Jadi ini penting untuk bisa memahami nanti patologi-patologi yang ada pada jantung. Di sini berlaku persamaan Laplace ya, atau Laplace. Bila tekanan intraventrikel meningkat, maka akan terjadi peningkatan tegangan dinding ventrikel. Jadi jika tekanan intraventrikel meningkat, maka akan terjadi peningkatan tegangan pada dinding ventrikel. Ya jelas ini ya. Persamaan ini juga menunjukkan hubungan timbal balik antara tegangan dinding dengan ketebalan dinding ventrikel. Tegangan dinding ventrikel menurun bila ketebalan dinding ventrikel meningkat. Ya, karena dia tebal, maka tentu ketegangannya akan menurun. Jadi nanti yang jadi masalah itu kalau terjadi hipertrofi ventrikel, yang tadinya kompensasinya diharapkan daya recoilnya akan lebih besar, ternyata semakin dia besar, justru itu hanya akan menurunkan tegangannya. Kenapa? Karena dia jadi tambah tebal. Nah, ini adalah mekanisme dasar mengapa bisa terjadi kegagalan jantung yang diawali dengan adanya pembesaran atau hipertrofi ventrikel. Berikutnya berbicara mengenai kontraktilitas. Jadi kontraktilitas ini adalah penentu ketiga pada volume sekujur atau apa tadi, stroke volume ya. Peningkatan kontraktilitas ini merupakan hasil intensifikasi hubungan jembatan penghubung pada sarkomer ini pada serabut-serabut otot jantung. Kekuatan interaksi ini berkaitan dengan konsentrasi ion kalsium bebas intrasel. Jadi kontraksi otot itu sangat dipengaruhi oleh ion-ion kalsium.
Kontraksi miokardium secara langsung sebanding dengan jumlah kalsium intrasel. Berikutnya, kapasitas cadangan jantung. Jadi jantung itu punya kapasitas cadangan. Misalnya untuk kondisi-kondisi di mana kita berolahraga, kita dalam kondisi stres, kita dalam kondisi hipovolemi, di mana jantung harus memiliki kompensasi dalam bentuk kapasitas cadangan untuk bisa memenuhi suplai atau demand kebutuhan oksigen pada jaringan. Jadi sistem kardiovaskuler itu harus dapat berespon terhadap sejumlah situasi dalam kondisi sehat maupun sakit. Ya, kemampuan untuk berespon terhadap kebutuhan ini itu dimungkinkan dengan perubahan cardiac output 3 kali lipat, dan ini yang disebut sebagai cardiac reserve atau cadangan jantung. Jadi dia bisa meningkatkan kapasitasnya sampai dengan 3 kali lipat daripada kapasitas normal. Peningkatan cardiac output itu bisa terjadi akibat dari peningkatan heart rate, jadi maupun peningkatan stroke volume. Jadi kapasitas cadangan itu bisa ditingkatkan melalui meningkatkan kecepatan denyut atau meningkatkan jumlah darah yang dipompa per sekali kuncup, ya, atau sekali denyut berkontraksi. Heart rate bisa meningkat sampai 180 denyut per menit untuk waktu singkat, ini tanpa adanya efek yang merugikan pada jantung. Sementara stroke volume dapat ditingkatkan dengan meningkatkan preload-nya atau meningkatkan kontraktilitasnya. Sekarang kita masuk di sistem vaskular atau sistem pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3 jenis ya, secara umum. 3 jenis utama dari pembuluh darah dalam sistem vaskuler ada namanya arteri, kemudian ada vena, dan yang berikutnya ada kapiler. Arteri ini membawa darah meninggalkan jantung dengan membawa darah teroksigenasi, kecuali arteri pulmonal. Arteri pulmonal ini adalah pembuluh darah yang membawa darah dari ventrikel kanan ke paru-paru. Ini tidak membawa darah teroksigenasi, tapi dia membawa darah yang mengandung CO2 atau yang sudah melepaskan oksigen atau deoksigenasi ke paru-paru untuk CO2-nya dibuang dan akan mengikat oksigen kembali. Jadi yang keluar dari jantung itu namanya dimulai dengan huruf A, misalnya aorta keluar, ya, kalau keluar ke paru namanya arteri pulmonalis. Kemudian vena. Vena membawa darah yang telah mengalami deoksigenasi ke jantung, kecuali vena pulmonalis. Jadi ada vena cava inferior, ada vena cava superior. Jadi vena-vena itu membawa darah kembali ke jantung. Kecuali vena pulmonalis, karena vena pulmonalis ini adalah pembuluh darah yang masuk ke jantung dari paru-paru. Nah, kita tahu bahwa darah dari paru-paru itu adalah darah yang sudah teroksigenasi. Berarti dia membawa darah yang mengandung oksigen untuk masuk ke atrium kiri. Nanti akan masuk ke ventrikel kiri, kemudian ke aorta dan dipompakan ke seluruh tubuh. Berikutnya, cabang kecil dari arteri dan vena. Untuk arteri itu cabang kecilnya namanya arteriol. Sedangkan vena, cabang kecilnya namanya venula. Nah, arteriol dan venula ini ketemunya nanti pada anyaman kapiler pembuluh darah. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa darah itu bersirkulasi dari jantung ke aorta baru ke arteri. Dari arteri ke arteriol, kemudian ke kapiler, serabut-serabut kapiler, kapiler ke venula, dari venula ke vena, dari vena ke vena cava. Ada yang inferior, ada superior, nanti akan kembali ke jantung. Arteri dan arteriol. Sistem arteri berbeda dari sistem vena oleh sejumlah jenis jaringan yang membentuk dinding arterinya. Jadi dinding arteri dan dinding vena itu punya struktur atau ciri khas atau lapisan yang berbeda.
Arteri besar itu memiliki dinding yang tebal, tersusun terutama dari jaringan elastis. Jadi arteri itu lebih elastis daripada vena. Kenapa dia harus elastis? Ya, ini untuk melindungi dari tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi ventrikel. Ingat kalau ventrikel kiri itu tadi, kalau dia mau memompa, dia kontraksinya kuat. Kalau dia kuat, maka arteri harus bisa menahan kekuatan itu, tapi karena dia dindingnya elastis, maka dia tidak mengalami kerusakan karena tingginya tekanan yang dihasilkan oleh ventrikel kiri pada saat memompa. Berikutnya, jadi kondisi elastis ini melindungi dari tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi ventrikel dan memberikan efek recoil. Efek recoil itu adalah efek balik setelah dia teregang, maka dia akan kembali yang mendorong darah ke arah depan dalam sirkulasi. Ya, ini pentingnya arteri dalam kondisi elastis itu memungkinkan dia bisa membantu darah itu mengalir dengan cepat ke arah depan. Arteri dan arteriol. Jadi arteri besar juga mengandung otot polos, misalnya arteri besar yang dimaksud adalah aorta dan arteri pulmonal. Kemudian arteriol memiliki sejumlah kecil jaringan elastis dan lebih banyak otot polos. Ini adalah struktur dinding dari arteri besar, kemudian arteri dan arteriol. Arteriol bekerja sebagai kontrol utama terhadap tekanan darah arteri dan distribusi dari aliran darah. Jadi tekanan darah itu sangat dipengaruhi oleh arteriol karena ini dikontrol oleh persarapan dan dindingnya terdiri dari otot polos. Jadi arteriol ini berespon seketika terhadap kondisi lokal, misalnya terjadi O2 rendah, maka dia akan mengalami vasodilatasi, dan jika kadar CO2 meningkat, maka dia akan mengalami vasokonstriksi. Selanjutnya kapiler. Dinding kapiler yang tipis tersusun atas sel endotel tanpa jaringan otot dan jaringan elastis. Jadi beda dengan arteriol, maka kapiler ini tidak punya jaringan otot dan tidak punya jaringan yang elastis. Tapi dia tersusun atas sel endotel. Kalau diukur disambung-sambung kapiler ini, maka dia akan panjangnya menjadi bermil-mil. Karena dindingnya yang terdiri dari sel endotel, maka pertukaran nutrien seluler dan produk akhir metabolisme dapat terjadi melalui dinding kapiler. Berikutnya, vena dan penula. Vena memiliki diameter yang lebar, jadi dia punya diameter lebih lebar daripada arteri. Pembuluh berdinding tipis yang mengembalikan darah ke atrium kanan. Jadi dari vena ini nanti akan mengembalikan darah ke atrium kanan. Sistem vena adalah sistem bertekanan rendah bervolume tinggi, berbeda dengan arteri. Kalau arteri tadi adalah bertekanan tinggi, ya. Bertekanan tinggi kalau sistem vena adalah bertekanan rendah. Tetapi ingat bahwa vena itu menyimpan banyak darah, ya, karena dia bervolume tinggi. Kenapa bisa bervolume tinggi? Karena dia punya diameter yang lebar dan dinding yang tipis. Vena besar itu memiliki katup-katup, ya, sepanjang vena itu ada katup-katup. Vena besar mengandung katup semilunar pada jarak tertentu untuk menjaga darah mengalir menuju ke jantung dan mencegah aliran balik. Fungsi katup-katup ini supaya darah tidak kembali. Ya, contoh kalau katupnya rusak, itu bisa kita lihat pada terjadinya varises. Jumlah darah dalam sistem vena dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk aliran darah arteri, tekanan vena oleh otot skelet, perubahan tekanan dalam rongga dada dan rongga abdomen, serta tekanan atrium kanan. Jadi, darah dalam sistem vena itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Vena terbesar yang ada dalam tubuh seperti kita pahami ada dua, ya. Ada vena cava superior. Ini yang membawa darah kembali ke jantung dari arah kepala, leher, dan lengan.
Kemudian ada vena cava inferior yang membawa darah kembali ke jantung dari bagian bawah tubuh. Yang kalau di gambar ini di belakang saya Anda bisa lihat yang dari atas itu adalah vena cava superior, yang dari bawah itu adalah vena cava inferior. Kemudian pembuluh darah berdiameter lebar ini dipengaruhi oleh tekanan pada sisi kanan jantung. Peningkatan tekanan atrium kanan dapat menyebabkan distensi vena leher atau pembengkakan hati sebagai akibat dari tekanan terhadap aliran darah. Jadi distensi dari vena itu sangat tergantung kepada apakah tekanan di atrium kanan itu tinggi. Kalau misalnya tekanan di atrium kanan tinggi, berarti kan darah susah masuk ke atrium kanan. Kalau darah susah masuk di atrium kanan, misalnya ada kegagalan jantung, di mana atrium atau ventrikel kanan membesar atau mengalami gangguan, maka darah akan tertahan masuk. Yang kentara di leher itu adalah distensi vena leher, dan pada hati bisa terjadi pembengkakan hati karena tingginya tahanan pada sisi kanan jantung. Berikutnya, penula merupakan pembuluh yang relatif kecil, tersusun atas sejumlah kecil otot dan jaringan penyambung. Fungsi penula ini adalah mengumpulkan darah dari berbagai anyaman kapiler dan menghubungkannya ke vena yang lebih besar. Jadi dari kapiler ke penula, dari penula ke vena, dari vena ke vena cava, dari vena cava masuk ke atrium kanan. Ya, ini adalah gambar yang pertama adalah penampakan dari kapiler yang tersusun atas sel endotel. Kemudian berikutnya ya warna merah ini adalah arteri. Arteri itu kalau kita lihat ada lapisan dalam, kemudian ada lapisan paling luar, kemudian ada lapisan otot dan lapisan elastik ini pada arteri. Ya, kemudian pada vena ini kita bisa lihat lapisan-lapisannya. Sekarang kita masuk di pengaturan sistem kardiovaskuler. Pengaturan sistem kardiovaskuler diatur yang pertama oleh sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom atau sistem saraf di mana di luar kendali kita itu terdiri dari sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Bagaimana efek sistem saraf simpatis dan parasimpatis pada jantung? Kita lihat bahwa perangsangan atau stimulasi dari sistem saraf simpatis itu meningkatkan heart rate, denyut nadi, kecepatan konduksi atau hantaran impuls melalui nodus atrioventrikuler, dan kekuatan kontraksi atrium dan ventrikel. Jadi itu yang dipengaruhi dari saraf simpatis. Efek ini diperantarai oleh area khusus pada jantung yang dikenal sebagai reseptor beta adrenergik, yang merupakan reseptor bagi epinefrin dan norepinefrin. Jadi ini adalah stimulasi dari sistem saraf simpatis yang bekerja pada reseptor beta adrenergik atau reseptor epinefrin dan norepinefrin. Sebaliknya, stimulasi pada sistem parasimpatis itu dimediasi oleh nervus vagus. Ini menyebabkan penurunan heart rate dan melalui kerjanya pada nodus SA dan memperlambat konduksi melalui nodus AP. Jadi kerja parasimpatis ini adalah antagonis dari kerja sistem saraf simpatis pada jantung. Efek pada pembuluh darah. Sumber dari kontrol saraf terhadap pembuluh darah dalam sistem saraf simpatis. Reseptor alfa adrenergik terletak pada otot polos dalam pembuluh darah. Stimulasi dari reseptor alfa adrenergik berakibat terjadinya vasokonstriksi. Jadi respon simpatis pada pembuluh darah itu menyebabkan terjadinya vasokonstriksi melalui kerjanya pada reseptor alfa adrenergik. Kalau tadi pada jantung pada reseptor beta adrenergik. Kemudian
Penurunan stimulasi pada reseptor alfa adrenergik menyebabkan terjadinya vasodilatasi. Saraf parasimpatis memiliki distribusi selektif dalam pembuluh darah. Pembuluh darah pada otot skelet tidak menerima input parasimpatis. Berikutnya adalah baroreseptor. Baroreseptor ini letaknya ada dua. Yang pertama adalah pada lengkung aorta atau pada arkus aorta, dan yang kedua adalah pada sinus karotis. Jadi sinus karotis itu letaknya pada pangkal dari arteri karotis interna. Ini sensitif terhadap peregangan ya atau tekanan dalam sistem arteri. Jadi kalau dia teregang atau dia volume darah yang melewatinya tinggi, maka itu akan menjadi stimulus yang menyebabkan dia harus menyampaikan impuls. Stimulasi dari reseptor ini mengirimkan informasi ke pusat vasomotor pada batang otak. Ini namanya stimulasi dari baroreseptor. Jadi kalau dia terstimulasi, maka dia mengirim impuls ya ke medula oblongata untuk menimbulkan penghambatan sementara pada pengaruh simpatis, menyebabkan penurunan HR dan vasodilatasi perifer. Jadi kalau dia rasa tegangan meningkat, ya berarti tekanan tinggi, maka dia harus kirim impuls ke medula oblongata atau batang otak agar supaya pengaruh simpatis itu diturunkan. Nah, kalau pengaruh simpatis itu diturunkan, maka akan terjadi penurunan heart rate. Ini kalau tegangan pada karotis tinggi berarti cardiac output-nya besar. Sehingga terjadi vasodilatasi perifer dan penurunan heart rate. Penurunan tekanan arteri menyebabkan efek yang berlawanan. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan tekanan darah. Tekanan darah arteri ini adalah ukuran dari tekanan yang dihasilkan oleh darah pada dinding sistem arteri. Kemudian tekanan darah arteri ini bisa diukur dengan alat yang disebut sebagai sphygmomanometer. Jadi kita mungkin dikenal sebagai tensi ya. Tapi nama alatnya itu adalah sphygmomanometer, itu untuk mengukur tekanan darah. Kemudian untuk tekanan darah ada yang disebut sebagai tekanan darah sistolik atau sistol. Ini adalah puncak tekanan yang timbul pada dinding arteri ketika jantung berkontraksi. Jadi kalau orang tanya tekanan darah, maka yang biasa disebut itu adalah tekanan darah sistolik atau sistol, atau tekanan darah pebilang. Ya. Kemudian tekanan darah penyebut atau tekanan darah diastol. Ya, ini biasanya kalau orang mengatakan berapa tekanan darahnya 120/80, berarti ini yang dimaksud diastolik adalah pernya itu ya, yang di bawah. Itu adalah tekanan pada sistem arteri selama relaksasi ventrikel. Jadi sebenarnya yang dimaksud itu adalah tekanan arteri pada kondisi kontraksi atau disebut sebagai sistol dan pada kondisi relaksasi atau diastol. Tekanan darah biasanya dinyatakan sebagai rasio dari tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik. Jadi untuk tekanan darah biasanya menggunakan sistol per diastol dengan satuan mmHg. Ada dua faktor yang mempengaruhi tekanan darah, adalah cardiac output dan tahanan vaskular sistemik, atau biasa disebut sebagai systemic vascular resistance atau SVR. Jadi rumusnya blood pressure atau BP, ini diingat ya, blood pressure atau kalau ada istilah BP itu berarti itu adalah tekanan darah. Blood pressure adalah cardiac output dikali dengan systemic vascular resistance atau tekanan pembuluh darah sistemik atau tekanan tahanan vaskular sistemik. SPR adalah kekuatan yang melawan pergerakan darah. Kekuatan ini dihasilkan terutama dalam arteri kecil dan arteriol, atau kadang diistilahkan sebagai tahanan pembuluh darah. Jadi kalau darah mengalir melalui aorta ke arteri, maka
dinding pembuluh darah itu memiliki tahanan, ya, memiliki tahanan. Tahanan itulah yang disebut sebagai resistan sistemik vaskular resisten atau tahanan pembuluh darah sistemik. Nah, tentu tekanan darah itu sangat tergantung pada tahanan itu. Jika tahanan itu tinggi, misalnya pada orang tua itu dindingnya pembuluh darahnya kaku, tidak elastis lagi, maka tahanannya pasti tinggi. Karena tahanannya tinggi, maka orang tua atau lansia itu cenderung mengalami tekanan darah tinggi dan kondisi peningkatan tahanan karena dinding pembuluh darah yang sudah tidak elastis itu disebut sebagai arteriosklerosis. Nah, tekanan darah ini dapat diukur melalui teknik invasif dan non-invasif. Jadi, pengukuran tekanan darah itu bisa dengan menggunakan jarum yang ditusukkan ke pembuluh darah, kemudian nanti dimonitor melalui mesin, atau tanpa harus melukai, ya, tanpa harus memasuki area steril. Jadi invasif itu adalah memasuki area steril dan non-invasif itu adalah tidak memasuki area steril atau tidak memerlukan tindakan yang menyebabkan seperti ditusuk, ya. Tusuk ini, teknik invasif ini dilakukan melalui pemasangan kateter ke dalam arteri. Kateter itu maksudnya itu seperti kateter pena. Kateter disambungkan ke alat perekam dan tekanan diukur secara langsung. Secara non-invasif, tanpa tindakan invasif, ini yang biasa dilakukan oleh perawat adalah melakukan pengukuran secara tidak langsung dengan menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop, ya, alat tensi dan alat untuk mendengar namanya stetoskop. Sphygmomanometer ini terdiri dari manset yang dapat mengembang dan pengukur tekanan. Tekanan darah diukur dari luar dengan mendengarkan bunyi turbulensi aliran darah melalui arteri yang tertekan. Jadi pada saat manset dipompa, maka pembuluh darah akan tertekan dan nanti ada batas di mana darah tidak bisa melewati arteri. Nah, kemudian pelan-pelan dilepaskan, nanti pada saat terjadi loncatan darah pertama, ya, loncatan darah pertama, itu akan menimbulkan bunyi pada daerah arteri di sebelah distal, dan itu yang dikenal dengan istilah bunyi korotkop, didengar menggunakan stetoskop. Arteri brachial atau arteri di lengan itu biasanya merupakan tempat, lengan atasnya merupakan tempat untuk mengukur tekanan darah yang paling sering dilakukan. Setelah meletakkan manset dengan tepat pada ekstremitas, ini bisa diukur di lengan maupun di kaki, ya. Manset dikembangkan sampai tekanannya melebihi tekanan sistol, menyebabkan darah berhenti mengalir dalam arteri. Kemudian tekanan dalam manset diturunkan pelan-pelan dengan mengipiskan balonnya atau mansetnya. Kemudian arteri diauskultasi untuk mendengar bunyi korotkop. Ini korotkop ini kalau mau didetailkan ada 5 fase. Tetapi fase yang dikenal dengan istilah sistol itu biasanya korotkop 1. Jadi fase pertama adalah detakan akibat semburan darah ke arteri yang tertekan ketika tekanan dalam manset perlahan-lahan diturunkan. Bunyi ini diambil sebagai tekanan sistol atau systole blood pressure atau SBP. Kemudian fase yang terakhir adalah fase kelima ketika bunyi menghilang dan dikenal sebagai diastole blood pressure atau DBP. Secara klinis, blood pressure atau tekanan darah ini dicatat dalam bentuk tekanan sistol dibagi dengan tekanan diastol dengan satuan milimeter hidragium atau raksa, ya. Kemudian dalam pengukuran seringkali celah auskultasi didengarkan. Jadi celah auskultasi adalah hilangnya bunyi antara sistol dan diastol. Tekanan darah dapat salah ukur bila manset tidak dikembangkan melebihi SBP yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pasang manset, terus kita pompa, belum sampai pada angka di atas sistol, itu sudah berhenti memompa, maka biasanya langsung angkanya muncul, misalnya kita pompa sampai angka 150, terus kita buka.
langsung terdengar bunyi. Kita anggap bahwa 150 per. Padahal ternyata pasien ini tekanan darahnya pernah atau biasanya 180 misalnya, atau mengalami tekanan hipertensi 180. Maka kalau kita mengukur, sebaiknya kita tanya dulu berapa tekanan darah biasanya. Kalau dia mengatakan biasanya 150, maka kita harus naikkan paling tidak itu minimal 10, berarti 160. Atau bisa kita naikkan sampai 170. Kemudian kita pastikan bahwa pada saat kita buka manset pertama itu berada pada kondisi di mana tidak ada darah yang mengalir atau tidak ada loncatan sistolik. Ya. Di samping teknik manual, cara non-invasif lain itu untuk mengukur blood pressure secara tidak langsung bisa menggunakan monitor blood pressure. Bisa juga menggunakan tensi digital yang sekarang sudah banyak beredar ya dan bisa dibeli. Monitoring tekanan darah yang bisa dibawa-bawa digunakan untuk mendiagnosis hipertensi lebih akurat pada beberapa pasien. Jadi ada juga alat monitoring tekanan darah yang mobile yang bisa dibawa. Ini terutama berfungsi untuk mengontrol orang-orang yang berisiko mengalami hipertensi atau yang sudah mengalami hipertensi dan tekanan darahnya perlu dikontrol. Monitor terdiri dari manset tekanan darah dan unit microprocessing yang sangat ringan. Metode ini mengukur tekanan darah pasien pada interval waktu tertentu selama aktivitas rutin dalam 24 sampai dengan 48 jam. Jadi ini memungkinkan input atau informasi mengenai perubahan tekanan darah pasien ini bisa diketahui oleh petugas kesehatan, terutama dokter dan perawat ini untuk memudahkan dalam menentukan intervensi yang tepat. Kemudian ada istilah lain adalah tekanan nadi. Tekanan nadi ini adalah perbedaan antara sistol dan diastol. Jadi normalnya itu sepertiga dari sistol. Jadi misalnya tekanan darahnya 120 per 80, berapakah selisihnya? Maka itu adalah tekanan nadi. Berarti tekanan nadinya adalah 120 dikurang 80 dapat 40. Kemudian peningkatan tekanan nadi dapat timbul selama latihan atau pada seseorang dengan aterosklerosis pada arteri besar, menyebabkan peningkatan sistol. Penurunan tekanan nadi dapat ditemukan pada pasien gagal jantung dan hipovolemia. Jadi tekanan nadi ini bisa merupakan indikator adanya gangguan atau kelainan pada jantung. Pengukuran lain yang berkaitan dengan tekanan darah adalah namanya tekanan arteri rata-rata, mean arterial pressure. Jadi MAP ini bukan rata-rata dari tekanan diastol dan sistol, karena durasi dari diastol lebih dari sistol pada HR normal. Maka untuk menghitung MAP itu dilakukan dengan menambahkan tekanan distol dengan sepertiga dari tekanan nadi. Misalnya MAP sama dengan diastol ditambah sepertiga tekanan nadi. Jadi seorang dengan tekanan darah 120 per 60, berapa tekanan nadinya? 120 kurang 60 sama dengan 60. Sepertiga dari 60 adalah 20. Nah, 20 ini ditambahkan dengan diastolnya. 60 tambah 20 berarti MAP-nya adalah 80. Kemudian pertimbangan gerontik. Ya, bagaimana efek penuaan pada sistem kardiovaskuler. Jadi bagaimana perubahannya pada lansia. Fisiologinya pada lansia ya. Karena penuaan. Yang pertama adalah penyakit kardiovaskuler ini adalah menjadi penyebab yang paling umum dari perawatan dan kematian pada lansia yang ada di Amerika. Masalah kardiovaskuler yang paling umum adalah penyakit arteri koronaria akibat aterosklerosis. Jadi kalau kita lihat istilah aterosklerosis. Aterosklerosis itu dari sklerosis, pengerasan atau penebalan. Ada atero. Atero itu dari kata aterom. Ya, ateroma itu adalah lemak. Ya, ini berarti ada
penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah, maka istilahnya adalah aterosklerosis. Ini pada arteri koronaria yang menyebabkan terjadinya penyumbatan atau penyempitan arteri koronaria, dan ini adalah menjadi masalah pembuluh darah atau kardiovaskuler yang paling umum terjadi. Sulit untuk memisahkan perubahan normal akibat ketuaan dan perubahan patofisiologi dari aterosklerosis. Jadi penelitian terakhir menyatakan bahwa beberapa perubahan normal dari ketuaan menyebabkan aterosklerosis, hipertensi, dan gagal jantung. Dengan pertambahan umur, jumlah kolagen dalam jantung meningkat dan menurunkan elastisitas. Nah, ini tadi yang dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Perubahan ini mempengaruhi kontraksi dan distensibilitas dari miokardium. Salah satu dari perubahan utama respon kardiovaskuler pada lansia adalah penurunan respon jantung pada latihan akibat dari penurunan respon kontraktilitas dan HR terhadap peningkatan kerja jantung. Jadi heart rate istirahat tidak dipengaruhi oleh penuaan. Jadi ini adalah efek penuaan pada sistem kardiovaskuler. Selanjutnya, pada lansia, katup jantung menjadi lebih tebal dan kaku akibat akumulasi lemak, degenerasi kolagen, dan kalsifikasi atau pengapuran. Katup aorta dan mitral adalah katup yang paling sering mengalami gangguan, menyebabkan ketidakmampuan, kekakuan atau ketidakmampuan untuk membuka dan menutup, atau disebut sebagai stenosis katup. Terjadinya turbulensi aliran darah, jadi turbulensi itu darah kembali, ya, atau dia kembali melewati katup ke belakang, ya. Terjadinya turbulensi aliran darah pada katup yang terkena ini bisa menyebabkan terjadinya tetap dengarnya bunyi murmur atau bising jantung. Berikutnya, jumlah sel pacemaker pada nodus SA berkurang dengan bertambahnya usia pada lansia. Lansia mungkin hanya memiliki 10% dari jumlah sel pacemaker normal, dan tentu hal ini meningkatkan kemungkinan lansia mengalami gangguan sinus. Ya, kita sudah belajar SA node ya, yang menjadi pacemaker jantung, sehingga bisa menyebabkan sinus bradikardi, ya, nadinya menjadi lambat. Fibrosis dan peningkatan mikrokalsifikasi dari sistem konduksi termasuk bundel branch kiri pada konduksi ventrikel dapat memicu terjadinya blok jantung kronik. Jadi blok hantaran impuls itu kalau Anda nanti bekerja di rumah sakit, Anda mendengar istilah blok jantung, berarti yang dimaksud itu adalah sistem konduksinya yang terganggu sehingga terjadi blok pada impuls. EKG normal pada lansia dapat terlihat kecil, peningkatan PR, QRS, dan QT interval yang tidak menyolok. Jadi peningkatan PR, QRS, dan QT interval ini kita sudah pernah bahas bahwa ini terjadi karena penghambatan transmisi impuls dari SA node ke AP node ke serabut Purkinje, ya, sampai dengan terjadinya kontraksi. Kontrol sistem saraf simpatis terhadap sistem kardiovaskuler menurun dengan bertambahnya usia. Jumlah dan fungsi reseptor beta adrenergik pada jantung berkurang dengan bertambahnya usia. Oleh karena itu, pada orang tua terdapat penurunan respon terhadap stres fisik dan emosi dan kurang sensitif terhadap obat agonis beta adrenergik. Jadi pada fungsi-fungsi yang dialami orang tua itu akan mengalami perubahan dengan bertambahnya usia. Kemudian pembuluh darah arteri menjadi lebih tebal dan kurang elastis dengan bertambahnya usia. Arteri meningkat sensitivitasnya terhadap vasopresin atau hormon antidiuretik. Hal ini juga berperan dalam peningkatan tekanan darah pada lansia. Jadi umumnya lansia itu mengalami peningkatan tekanan darah yang dikenal dengan istilah hipertensi.
Peningkatan tekanan sistol dan sedikit peningkatan tekanan diastol menyebabkan meningkatnya tekanan nadi. Walaupun perubahan terjadi dengan bertambahnya usia, jantung mampu berfungsi secara adekuat dalam kondisi normal, dan hipertensi tidak dianggap sebagai akibat normal dari penuaan. Demikianlah kuliah kita untuk sistem kardiovaskuler ini, dan masih akan berlanjut lagi nanti pada kuliah mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler bagian 3. Semoga bermanfaat. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.